Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Christine Rospatikawa dengan NIM 2156-2004 dari Prodi Sistem Informasi. Saya di sini akan mempresentasikan materi tugas yaitu tugas interpersonal dan anti korupsi. Pertama kita ke materi presentasinya terlebih dahulu. Materi presentasi hari ini dengan judul subtopiknya komunikasi lintas budaya. Komunikasi lintas budaya adalah pertukaran informasi dan pemahaman antar individu atau kelompok dari latar belakang budaya yang berbeda. Ini memainkan peran penting dalam membangun hubungan global yang harmonis dan saling menghargai. Slide kedua, definisi dan pentingnya komunikasi lintas budaya. Yang pertama, definisi. Komunikasi lintas budaya adalah proses pertukaran informasi, ide, dan makna antara orang-orang dari latar-latar belakang budaya yang berbeda. Yang kedua, pentingnya. Hal ini penting untuk memahami perbedaan budaya, menghindari salah paham, dan membangun hubungan yang efektif di lingkungan global yang terhubung. Dan yang ketiga, mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi komunikasi lintas budaya. Yang pertama, bahasa dan gaya komunikasi, yaitu perbedaan bahasa, intonasi, dan preferensi komunikasi dapat mempengaruhi efektivitas komunikasi lintas budaya. Yang kedua, nilai dan kepercayaan, yang dimana sistem nilai, norma, dan keyakinan yang berbeda dapat mempengaruhi persepsi dan interpretasi pesan. Yang ketiga, konteks sosial, yang dimana latar belakang sosial, ekonomi, dan politik dapat membentuk preferensi dan perilaku komunikasi. Slide seterusnya mengenai perbedaan budaya dan cara mengatasinya. Ada 3 caranya. Yang pertama, perbedaan persepsi. Orang dari budaya yang berbeda dapat memiliki penafsiran yang berbeda terhadap situasi atau perilaku yang sama. Yang kedua, pengembangan empati, memahami perspektif orang lain dan mencoba melihat dari sudut pandang mereka dapat membantu mengatasi perbedaan. Yang ketiga, komunikasi terbuka, berdiskusi terbuka tentang perbedaan dan berusaha mencari titik temu dapat membangun pemahaman bersama. Slide seterusnya yaitu kendala komunikasi lintas budaya. Ada 4 caranya. Yang pertama, stereotip dan prasangka. Penilaian dan asumsi negatif terhadap budaya lain dapat menghambat komunikasi yang efektif. Yang kedua, kurangnya pemahaman. Minimnya pengetahuan tentang budaya lain dapat memicu salah paham dan kesalahpahaman. Yang ketiga, bahasa dan gaya komunikasi. Perbedaan bahasa, istilah, dan preferensi komunikasi dapat menyebabkan kesulitan berinteraksi. Yang keempat, etnosentrisme. Kecenderungan menilai budaya lain berdasarkan standar budaya sendiri dapat menciptakan penghalang. Slide seterusnya mengenai etika dan protokol dalam komunikasi lintas budaya. Yang pertama, ada kontak mata. Penting untuk menjaga kontak mata yang sesuai dengan norma budaya masing-masing. Yang kedua, berjabat tangan. Cara berjabat tangan dapat berbeda-beda sesuai dengan budaya dan situasi. Yang ketiga, bahasa tubuh. Memahami dan menyesuaikan bahasa tubuh sesuai dengan norma yang berlaku. Yang keempat, jarak pribadi. Menjaga jarak yang sesuai dengan ekspektasi budaya dapat menghindari kesalahpahaman. Strategi komunikasi efektif dalam lingkungan multikultural. Ada 4. Yang pertama, pemahaman budaya, yang dimana mempelajari dan pahami latar belakang budaya, mitra komunikasi Anda. Yang kedua, mendengarkan aktif. Dengarkan dengan seksama, tanyakan klarifikasi, dan coba pahami perspektif mereka. Yang ketiga, adaptasi komunikasi. Sesuaikan gaya komunikasi Anda dengan norma dan preferensi budaya mitra Anda. Yang keempat, empati dan fleksibilitas. Tunjukkan empati dan bersedia beradaptasi untuk membangun hubungan yang saling menghargai. Slide berikutnya mengenai studi kasus. Keberhasilan dan kegagalan dalam komunikasi lintas budaya. Di sini ada tabel, ada 2
studi kasusnya itu keberhasilan dan kegagalan. Keberhasilan di sini tim proyek multinasional yang mampu mengatasi perbedaan budaya dan bekerja sama secara efektif. Kegagalannya itu perusahaan yang gagal memahami norma-norma etika dan bisnis di pasar baru sehingga mengalami konflik dan kegagalan. Yang kedua, negosiasi perdagangan internasional yang berhasil dicapai melalui komunikasi yang saling menghargai dan fleksibel. Kegagalannya, manajer tidak memperhatikan perbedaan gaya komunikasi di cabang internasional, menyebabkan salah paham dan konflik. Slide berikutnya mengenai peran teknologi dalam memfasilitasi komunikasi lintas budaya. Ada 3, yang pertama teknologi komunikasi, alat seperti video konferensi, obrolan online, dan terjemahan instan memungkinkan interaksi lintas batas. Yang kedua, pembelajaran budaya. Aplikasi dan sumber daya digital dapat membantu mempelajari budaya dan bahasa asing secara interaktif. Yang ketiga, kolaborasi global. Platform kolaborasi jarak jauh memungkinkan tim multikultural bekerja sama secara efektif. Slide terakhir mengenai kesimpulan dan saran untuk komunikasi lintas budaya yang efektif. Ada 3. Yang pertama, kesadaran budaya. Memahami dan menghargai perbedaan budaya adalah kunci komunikasi lintas budaya yang efektif. Yang kedua, komunikasi terbuka. Berdiskusi secara terbuka, mendengarkan dengan aktif, dan berusaha mencari titik temu yang saling menguntungkan. Yang ketiga, adaptasi dan fleksibilitas. Bersedia menyesuaikan gaya komunikasi dan perilaku untuk menciptakan hubungan-hubungan yang harmonis. Demikianlah presentasi yang dapat saya presentasikan. Semoga bermanfaat dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Terima kasih.